Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen TV Radio. Saya Syarifah ini sebagai moderator dan ada teman saya juga bernama Salim Said Ansyori, Vicky Nadia Salsabila dan Tengku Wikel Novrian. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Promoting the Station. Saya akan menjelaskan tentang konsep promosi. Ada 4 strategi promosi yang terhimpun dalam promotion mix, yaitu advertising, sales promotion, publicity, dan personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sementara itu, swasta dan Irawan mengemukakan pendapatnya bahwa personal selling merupakan presentasi secara lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. Di dalam makalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penulisan di radio karena Radio Taluk Kontan merupakan salah satu radio network di kota Taluk yang masih mengudara hingga saat ini. Iklan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi radio sehingga sales manager harus mampu meningkatkan calon pengiklanan untuk mengiklankan produk di radio. Personal selling merupakan salah satu yang unik dalam komunikasi pemasaran. Dengan demikian diperlukan beberapa cara untuk meningkatkan calon pengiklanan termasuk personal selling. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana personal selling dalam meningkatkan jumlah calon pengiklan di radio. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pemasaran dengan personal selling dalam meningkatkan jumlah calon pengiklannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran dengan personal selling dalam meningkatkan jumlah calon pengiklan di radio tersebut. Dalam komunikasi pemasaran, pesan berbentuk sebuah iklan, sebuah presentasi penjualan, sebuah rancangan kemasan, berbagai bentuk petunjuk di tempat-tempat pembelian, dan sebagainya. Saluran penyampaian pesan adalah suatu saluran yang dilalui pesan dari pihak pengirim untuk disampaikan kepada pihak penerima. Perusahaan menggunakan media elektronik dan media cetak sebagai saluran untuk menyampaikan pesan iklan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Pesan-pesan juga dapat disampaikan kepada pelanggan secara langsung melalui wiranyaga, melalui telepon, brosur-brosur secara langsung, display di tempat pembelian, dan secara tidak langsung melalui berita dari mulut ke mulut. Penerimaan adalah orang atau kelompok yang dengan pengiriman berusaha untuk menyampaikan ide-idenya dalam komunikasi pemasaran. Penerima adalah pelanggan atau calon pelanggan suatu produk atau jasa perusahaan. Interpretasi decoding melibatkan aktivitas yang dilakukan pihak penerima dalam menginterpretasi atau mengartikan pesan pemasaran. Hal ini dikarenakan proses pembentukan arti mempunyai peran yang penting dalam sebuah kegiatan komunikasi pemasaran. Gangguan sebuah pesan yang melintas dalam suatu saluran dipengaruhi oleh stimulus-stimulus eksternal yang mengganggu. Stimulus ini mengganggu penerimaan pesan dalam bentuk yang murni dan orisinal. Umpan balik merupakan sumber untuk menentukan apakah pesan sampai pada target secara akurat atau apakah pesan tersebut perlu diubah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas di benak penerima. Dalam proses komunikasi pemasaran, unsur dan elemen komunikasi penting dalam meningkatkan calon pengiklanan. Sesuai dengan yang di atas, bahasanya komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek termasuk aspek dalam komunikasi pemasaran karena komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, yaitu calon pengiklan, bahwasanya pesan tersebut akan disampaikan melalui media. Efeknya adalah meningkatkan jumlah pengiklanan tersebut. Radio sebagai komunikasi massa membicarakan tentang komunikasi, maka komunikasi meliputi berbagai dimensi, salah satunya adalah komunikasi massa. Baiklah, sampai di situ saya menjelaskan tentang konsep promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nadia Salsabila Sani dari Lokal Broadcasting 6D. Mata kuliah Manajemen TV dan Radio. Saya sebagai anggota kelompok 6 dan saya akan melanjutkan materi setelah Syarifah Aini tentang konsep pemasaran. Saya akan menjelaskan lebih dan kurangnya tentang konsep pemasaran. Komunikasi pemasaran menurut SIM, komunikasi pemasaran adalah mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta mengurangi dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi dan pemasaran merupakan hal yang tak terpisahkan. Komunikasi pemasaran adalah aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk kegiatan pemasaran dari sebuah perusahaan. Komunikasi yang membentuk kegiatan pemasaran dalam mempromosikan suatu produk agar informasi atau pesan yang disampaikan dapat sampai dengan baik serta memiliki kesamaan tema di mata konsumen. Nah, jadi kegiatan komunikasi pemasaran sangat penting dalam membentuk tren image yang positif bagi perusahaan. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dari organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai atau pertukaran antara mereka dan pelanggannya. Tentu saja pemasaran lebih umum pengertiannya daripada komunikasi pemasaran. Namun, kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktivitas komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan unsur dalam bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau klien-kliennya. Suatu komunikasi pemasaran yang total merupakan strategi yang sangat penting dalam pembangunan sebuah perusahaan. Karena dalam komunikasi pemasaran ini menentukan keefektifan dalam meningkatkan calon pengiklan. Sebuah perusahaan dalam mencari konsumen yang merupakan hasil dari proses yang baik pula. Nah, komunikasi pemasaran juga merupakan harapan bagi perusahaan untuk dapat menguasai pasar dan mencegah dominasi kompetitornya. Untuk melakukan komunikasi pemasaran dengan baik, diperlakukan objek pemasaran dan target pasar dan perencanaan strategi pemasaran. Kemudian dipilih komunikasi pemasaran untuk dapat mencapai pelanggan sebanyak-banyaknya. Komunikasi pemasaran dapat meliputi
Pemilihan target pasar. Mempromosikan pemilihan komponen komunikasi. Urutan komponen komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tunggu Fenopen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Cara terbaik untuk meraih tujuan bagi suatu merek adalah bagaimana membaur dan meracik berbagai unsur komunikasi untuk meraih pasar sasaran sesuai dengan anggaran. Kemudian mereka harus memutuskan jenis pesan apa yang harus digunakan dan berapa besar momentum untuk mendukung upaya tersebut dalam media. Komunikasi pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendala yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi. Dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antar perusahaan dengan lingkungan dalam rangka mencapai pemecahan atas masalah. Tujuan komunikasi pemasaran di seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian satu atau lebih tujuan. Menurut Terence Asips, tujuan komunikasi pemasaran tersebut antara lain adalah A. Membangkitkan keinginan terhadap kategori produk agar konsumen memiliki keinginan untuk membelikan suatu produk. Pemasaran harus terlebih dahulu menciptakan suatu kategori produk yang baru. Yang B. Pasar harus bisa membuat produk dan merek mereka yang diingat oleh konsumen dan membedakan dengan produk pesaing lainnya. C. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat. Pemasar harus bisa membuat calon konsumen pasar memiliki sikap yang positif terhadap produk serta mendorong niat untuk membeli. Personal selling merupakan bagian dari promosi yang terdiri 4 strategi promosi yang terhimpun dalam promotion mix, yaitu advertising, iklan, sales promotion, promosi penjualan, publikitas, dan personal selling atau penjualan pribadi. Keempat promosi tersebut adalah bentuk komunikasi pemasaran. William J. Nicol mendefinisikan personal selling adalah interaksi antar individu serta saling bertemu muka yang tunjukkan untuk ciptakan, memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Personal selling pada hakikatnya ditopang oleh bauran promosi atau promosi mix dan didasarkan pada bauran pemasaran marketing mix yang berbentuk hierarki atau hubungan mengerucut. Personal selling adalah komunikasi langsung tatap muka untuk penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membuat pemahaman pelanggan terhadap produk mereka dan mencoba membelinya. Menurut Hermawan, personal selling juga dapat diartikan sebagai kegiatan ditujukan untuk merangsang dan meningkatkan penjualan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen akan produk yang mereka hasilkan, bahwa produk yang paling sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Swasta dan Irawan mengemukakan pendapatnya bahwa personal selling merupakan presentasi secara lisan dalam suatu percakapan dengan satu dan lebih calon pembeli yang digunakan untuk menciptakan penjualan. Jadi, personal selling merupakan komunikasi orang secara individual. Dengan demikian, dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu antar pembeli dan penjual. Komunikasi dilakukan kedua belah pihak bersifat individual dan dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Menurut Butler, personal selling mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu personal kontak. Hubungan pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu penjualan, pelayanan, dan penguasaan. Hubungan ini harus dijaga untuk memastikan kepuasan pelanggan telah meningkat atau mencapai level lebih tinggi. Kedua adalah relationship management. Frekuensi hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam bisnis biasa sangat penting untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah cross selling. Seorang penjual harus bisa memasarkan produk lain yang tersedia di perusahaannya. Tenaga penjual dalam personal selling adalah orang yang berhubungan langsung dengan pembeli. Maka badan usaha perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan dilakukan tenaga penjual agar selalu mendapat peningkatan pengetahuan tentang barang-barang yang akan dijual. Pendekatan terhadap calon pembeli, karakteristik calon pembeli, dan lain sebagainya.
Orang yang menyampaikan pesan kepada calon pembeli dan bertanggung jawab untuk melakukan penjualan terhadap produk yang dibawa disebut sebagai tenaga atau sales representative. Dalam melakukan tugasnya, tenaga penjual dianggap mewakili perusahaan dan memperkenalkan produk kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, pertemuan, seminar bagi tenaga penjual. Seorang tenaga penjual atau wira swasta harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah salesman. Penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni menjual. Yang kedua adalah bernegosiasi. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dengan saudara penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Said Ansori, mahasiswa broadcasting semester 6D. Di sini saya akan meneruskan materi dari kelompok yaitu manusia dengan karakternya harus didekati dengan pendekatan masing-masing yang berbeda. Pada umumnya, aktivitas penjualan personal memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik prospek atau prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua, menetapkan sasaran targeting, menentukan pelanggan yang akan dituju. Yang ketiga, mengomunikasikan atau communication, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, itu menjual, selling, yakni mendekati, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima, melayani, servicing, yakni kita memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, mengumpulkan informasi atau information gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar. Yang ketujuh, mengalokasikan atau allocation, yaitu mengalokasikan kalangkan waktu penjual demi pembeli. Selanjutnya, sifat-sifat personal selling. Basu swasta mengemukakan beberapa sifat dari personal selling, yaitu 1. Personal confrontation. Personal selling mempunyai hubungan yang hidup, langsung, dan induktif antara dua orang yang lebih, jadi memungkinkan masing-masing pihak mengetahui hubungan yang lebih mendalam tentang kebutuhan sifat dan dapat pula terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta seperti perselisihan. Yang kedua, cultivation. Dengan personal selling diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih akrab, yaitu mulai dari hubungan jual beli sampai hubungan persahabatan yang akrab. Yang ketiga, respon personal selling. Berlain dengan cara promosi lain dapat membuat pembeli merasa berhutang budi, lebih diperhatikan sehingga merasa berkewajiban memberikan respon atau tanggapan terhadap pembicaraan penjual. Dari definisi di atas, sifat-sifat personal selling merupakan awal prospek yang sangat penting. Keuntungan adalah kita dapat mengetahui dengan jelas dan tepat alamat calon prospek yang akan dibidik, mengetahui dengan jelas kondisi calon prospek sehingga memudahkan kita dalam memberikan motivasi dan pengetahuan, dan juga mengetahui dengan jelas tentang kejujuran calon dan mencocokkan data-data yang telah diisi dengan wawancara serta kenyataan yang telah didapat
setelah berkunjung. Berikut personal selling. Adapun beberapa bentuk personal selling yakni negosiasi seperti account eksekutif yang ditugaskan oleh biro iklan untuk menghubungi atau mendatangi pengiklanan. Personal selling dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain kunjungan wakil perusahaan ke tempat pembeli, salesman, pelayanan penjual di toko eceran, dan undangan seorang direktur perusahaan kepada direktur perusahaan lain untuk makan bersama. Bisnur. Yang selanjutnya, personal selling dapat juga digunakan untuk macam-macam tujuan, misalnya untuk menimbulkan minat pada calon pembeli, menimbulkan preferensi terhadap barang tertentu, dan juga mengadakan transaksi jual beli dan sebagainya. Sebagai komponen protimenal mix, personal selling memungkinkan penjual untuk 1. Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat mengamati dari dekat karakteristik dan kebutuhan calon pembeli. Yang kedua, membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai dari hubungan perdagangan hingga hubungan persahabatan yang erat. Dalam banyak hal, penjual bersikap mengalah terhadap pembeli. Ia juga harus menggunakan segenap kemampuannya untuk merayu calon pembeli. Tetapi ada kalanya untuk mendapatkan order, penjual mengadakan tekanan atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pembeli. Namun pada umumnya, penjual itu berusaha menjaga hubungan baik dengan para pembeli. Yang ketiga, mendapat tanggapan dari calon pembeli. Berbeda dari pengiklanan, personal selling menyebabkan pembelian potensial merasa sulit untuk tidak memperhatikan apa yang dikatakan penjual. Misalnya itu ya seperti dikacangin atau dianggurin. Terima kasih. Baiklah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.